Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Srianti Rusni dengan NIM 1924040011 dari kelas PT 01 angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan teori mengenai teknik pendingin. Pada garis besar, komponen pendingin kulkas ada dua, yaitu komponen pemimpaan atau mekanik, dan yang kedua adalah komponen kelistrikan. Yang pertama adalah diagram pemimpaan atau mekanik. Dapat dilihat pada gambar di samping. Komponen kulkas terdiri dari kompresor, filter, pipa, kapiler, kondensor, dan evaporator. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen yang pertama, yaitu kompresor. Fungsinya sebagai mesin penggerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Selanjutnya, komponen kedua adalah kondensor. Ini kita lihat pipa yang warna merah. Inilah yang disebut dengan kompresor, di mana dia berfungsi sebagai pembuang panas atau pelepas panas atau kalor. Komponen selanjutnya adalah filter atau dryer. Fungsinya sebagai penyaring kotoran atau uap air dalam sistem. Selanjutnya adalah pipa kapiler. Fungsinya sebagai penurun tekanan dan merubah bentuk freon dari uap ke cair. Pipa kapiler berbentuk kecil seperti lidi dan mempunyai lubang yang kecil. Adapun komponen yang terakhir adalah evaporator, yaitu sebagai tempat penyerapan panas atau kalor. Evaporator sendiri terletak pada kulkas. Selanjutnya saya akan membahas tentang diagram kelistrikan. Adapun komponen-komponen diagram kelistrikan yaitu komponen pertama yaitu stiker atau colekan sebagai fungsi penghubung listrik. Komponen kedua yaitu termostat, fungsinya sebagai sensor suhu atau pengatur suhu. Termostat juga bisa menjadi saklar on-off di dalam kulkas. Komponen ketiga yaitu overload, fungsinya sebagai pengaman konversor dari arus lebih agar tidak terbakar. Komponen keempat yaitu kompresor, berfungsi sebagai penggerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Di mana yang terakhir adalah selanjutnya adalah petisi atau kapasitor. Fungsinya membantu start awal memutar kompresor. Jadi kompresor ini bisa berputar jika ada yang membantu. Di sini kapasitor membantu kompresor agar bisa berputar, ataupun PTC yang membantu kompresor berputar. Komponen keenam yaitu door switch, berfungsi sebagai saklar lampu. Komponen ketujuh yaitu lampu, berfungsi sebagai penerangan kulkas. Selanjutnya saya akan membahas prinsip kerja mesin pendingin. Sebelum kita membahas prinsip kerja, kita harus membahas komponen kulkas dan komponen kelistrikan agar lebih mudah memahami prinsip kerja pendingin. Pertama, pada saat colokan dihubungkan ke listrik, maka ada listrik yang mengalir pada penghantar pada kabel. Di dalam kulkas ada percabangan. Yang pertama menuju termostat dan yang kedua menuju door switch atau saklar lampu. Selanjutnya, pada saat termostat saya nyalakan, maka aliran listrik akan menuju ke overload dan kemudian juga akan menuju kompresor motor atau menghidupkan kompresor motor. Kemudian di dalam kompresor ini terdapat dua gulungan. Yang pertama gulungan starter dan gulungan running. Gulungan starter berfungsi untuk memutar awal kompresor dan kompresor running untuk menyala pada saat awal listrik. Kemudian kompresor setelah beberapa saat listrik tidak menyala di bagian
PTC telah melewati arus dan menjadi panas. Kecepatannya menjadi besar, sehingga listrik akan cenderung melewati gulungan running dan akan menjadi. Pada saat kelistrikan mengalir seperti ini, maka di bagian mekanik juga terjadi proses, yakni kompresor akan mendorong freon ke kondensor, kemudian masuk ke dalam filter, menuju ke pipa kapiler, kemudian masuk ke dalam evaporator, dan evaporator dihisap oleh kompresor, dan didorong lagi ke kondensor. Proses ini terjadi terus-menerus. Ini adalah siklus pendinginan di dalam mesin pendingin. Proses ini akan terjadi terus-menerus terjadi. Pada saat kepingan ini terjadi atau dinginnya sudah tercapai, maka termostat akan membaca dan termostat akan meneruskan aliran listrik menuju ke kompresor. Pada saat listrik diputuskan oleh termostat, listrik tidak mengalir lagi ke kompresor dan freon akan berhenti sesuai dengan suhu dalam kabin dan akan menjadi lebih hangat. Jika suhu sudah hangat dan terbaca oleh termostat, maka termostat akan menghubungkan lagi sumber listrik ke kondensor dan proses akan terulang lagi, yaitu kompresor menyala dan listrik akan lebih cenderung mengalir ke gulungan running. Dan pada proses mekanik, freon akan mengalir seperti semula, menyerap panas, kemudian dibuang dalam kondensor dan masuk ke dalam evaporator, menyerap panas. Begitu terus menerus proses kerjanya, menyerap dan membuang panas. Penyerapannya di dalam evaporator dan dibuang ke dalam kondensor, diserap, dibuang sampai suhu yang telah ditentukan atau disetting termostat. Freon akan mengambil panas dan membuangnya di kondensor, diserap lagi oleh evaporator dan dibuang lagi oleh kondensor. Freon akan mengambil panas dan membuangnya di dalam kondensor, diserap lagi evaporator dan dibuang lagi oleh kondensor. Yang menggerakkan freon adalah kompresor. Kompresor ini sangat penting. Tanpa kompresor, freon akan menyerap dan membuang panas. Sekarang saya akan membahas analisa kerusakan komponen mekanik. Mesin pendingin akan dingin jika ada freon yang bersirkulasi di sistem yang digerakkan oleh kompresor. Jika tidak dingin, maka terjadi kebocoran. Freon akan keluar, yang mengalir di sistem adalah angin, sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Kebocoran ini biasa terjadi di evaporator. Kerusakan kedua yaitu buntu. Freon akan tertahan dan proses sirkulasi freon akan terhenti sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Buntu biasa terjadi di filter atau di pipa kapiler. Yang ketiga adalah kompresor macet atau rusak, menyebabkan freon tidak bisa bersirkulasi. Sekarang analisis kerusakan komponen kelistrikan. Prinsip kelistrikan adalah menyalakan dan mematikan kompresor secara otomatis. Adapun komponen yang sering rusak yaitu termostat. Pada saat termostat ada kendala atau kerusakan, termostat akan memutuskan aliran listrik, sehingga aliran listrik yang mengalir ke kompresor tidak ada, sehingga kompresor juga tidak akan berfungsi. Yang kedua adalah overload. Overload berfungsi sebagai pengaman arus lebih. Jika overload rusak, maka listrik juga akan terputus dan tidak akan sampai ke dalam kompresor, hingga kompresor juga tidak menyala atau berfungsi dengan baik. Yang ketiga adalah PTC atau kapasitor. PTC berfungsi sebagai
membantu start awal kompresor. Jika PTC atau kapasitor rusak, maka tidak ada yang membantu kompresor memutar, sehingga arus listrik yang masuk ke kompresor sangat berat sehingga membuat kompresor rusak. Maka aliran freon juga tidak akan terjadi dan mesin pendingin juga tidak akan dingin. Yang keempat adalah kompresor. Kerusakan yang sering dialami kompresor yaitu terbakar. Yang kelima adalah kabel. Sangat sering dianggap sepele, tapi kabel juga sangat penting. Jika rusak, maka aliran listrik tidak bisa disalurkan ke termostat, overload, dan kompresor, sehingga mesin pendingin tidak bisa berfungsi dengan baik. Sekian pembahasan saya mengenai mesin pendingin. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.